Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam program Healthy Morning. Pendengar setiap Rabu siang kita akan hadirkan informasi berkaitan dengan kesehatan dan tentunya dengan dokter spesialis yang akan menemani kita di kesempatan siang hari ini. Nah, bersama saya Nizar Sufi kita akan bedah berkaitan dengan kelainan kepala dan tulang belakang pada bayi dan anak. Apakah ini perlu diperiksa? Terkadang kalau berkaitan dengan anak kecil atau hal-hal yang mencurigakan dari anak kecil, ini tumbuh kembangnya tentunya harus benar-benar diperhatikan secara detail. Karena apa yang terjadi di masa kecil ini bisa saja berpengaruh dan juga berdampak di masa dewasa. Dan kepekaan ini harus dimiliki bukan hanya Anda yang sudah punya anak, bahkan dari calon orang tua pun harus mengetahui bagaimana seharusnya tumbuh kembang anak ini diperhatikan. Sehingga apabila ada indikasi atau mungkin kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin muncul di awal, nah ini bisa dikonsultasikan lebih dini kepada dokter spesialis yang bersangkutan. Nah, pagi hari ini kita sudah kedatangan Dr. Lili Natalia, spesialis bedah saraf di Pro 1 RRI Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Nisa. Selamat Iya. pagi pendengar Pro 1. Gimana kabarnya, dokter? Baik, Wah, semoga kita semua sehat selalu. terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Jember. Iya. Terima kasih juga untuk kesempatannya Iya, berbagi ini bersama. biasanya di ruang operasi, sekarang masuk ruang studio. Ada bedanya, dok? Hai, sebenarnya tidak hanya di ruang operasi, Mhm. karena kalau di ruang klinik Mhm. kita juga menjelaskan kepada Mhm. teman-teman Mhm. pasien dan keluarganya. Jadi sebenarnya mungkin kurang lebih sama, cuman pressure-nya aja yang agak beda. Rasanya beda. Pressnya lebih dalam yang mana, dok? Antara yang lihat pasien langsung atau nggak ada pasien seperti ini, dok? Ya nggak ada pasien. Yang nggak ada pasien, Karena ya? malah bingung fokusnya kemana. Malah fokusnya kemana-mana ya. Oke, nah dokter mungkin jadi hal dasar yang masyarakat mungkin perlu ketahui juga, kelainan kepala dan tulang belakang pada bayi dan anak. Yang dikatakan kelainan ini mungkin secara medis itu seperti apa sih, dok? Jadi kalau kelainan, kalau secara medis, setelah kita lakukan pemeriksaan, fokusnya adalah salah satunya adalah masalah kesehatan otak dan sumsum tulang belakangnya, termasuk meliputi pelindungnya, kerangka tulang Tengkoraknya tengkoraknya, itu, dok, kemudian ya. kerangka tulang belakangnya. Cuman masalahnya yang sering terjadi adalah pada saat anak ini kok bentuk kepala atau bentuk punggung pinggangnya kok beda. Kadang-kadang keluarga berpikiran bahwa kasihan masih kecil. Oh iya, jangan diapa-apain dulu, masih Jangan kecil diapakan nih. dulu, tunggu besar aja. Nanti kalau memang jadi masalah, Oke. tunggu besar baru dilakukan sesuatu. Atau malah ada yang tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah kelainan. Oh, itu mungkin cuman benjolan, andeng-andeng atau tanda lahir. Atau ada yang anak itu sebenarnya secara fisik kelainannya tidak terlalu tampak untuk orang awam, tapi masalah tumbuh kembangnya. Oke. Jadi kayak misalnya duduknya terlambat, ngangkat kepalanya kok lebih lambat daripada anak seumurannya. Kadang-kadang ada yang berpikir, mungkin anaknya aja yang telat, nanti bakalan nyusul. Berarti pemakluman orang tua ini nggak boleh berdasarkan perasaan ya, dok ya? Ya, tidak boleh berdasarkan perasaan kasihan atau nanti-nanti saja atau apa. Karena yang dikhawatirkan adalah kerusakan pada otak dan sumsum tulang belakang itu sesuatu yang kalau dalam bahasa medis irreversible, sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Jadi apa yang sudah rusak, dia tidak akan bisa kembali seperti sebelum rusaknya. Berarti Jadi nggak sama seperti orang luka, kemudian berdarah, terus dijahit bisa nutup lagi. Itu nggak sama, dok, ya ini ya? Case-nya beda ya? pada dasarnya sebenarnya luka yang kita jahit, kulitnya kan juga tidak akan pernah kembali Betul, 100% 100%. seperti itu Ya. ya? Oke. Karena itulah jadi justru pada prinsipnya otak dan tulang belakang kita berusaha menyelamatkan apa yang ada, apa yang masih bisa diselamatkan. Iya. Karena itulah semakin terlambat kita menyadari kelainan dan melakukan penanganan, semakin besar kerusakannya. Dan di kemudian hari otomatis cacatnya semakin berat. Oke. Nah, Karena sudah organ-organnya sudah tumbuh ya, dok ya? ya. Karena kalau anak-anak yang sering jadi slogan terutama untuk teman-teman dokter anak adalah anak itu bukan dewasa mini. Nah, Jadi yang namanya anak sampai usia pertumbuhan sampai selesai akil balik itu sebenarnya adalah dari dia lahir dia sedang dalam proses pematangan penyempurnaan organ-organnya. Jadi kalau ada masalah yang cukup besar pada saat itu, cuman masalah besar ini kan bukan dilihat dari ada kelainan besar atau kecil, tapi problemnya sebenarnya, esensinya, masalah yang ditimbulkan ke depannya. Lah itulah yang
kita berusaha hindari, terutama pada orang-orang dengan masa pertumbuhan. Bukan berarti kalau yang sudah lewat dari masa pertumbuhan tidak penting ya. Cuman kalau yang sudah lewat dari masa pertumbuhan kan istilahnya dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dia memeriksakan dirinya sendiri. Udah paham lah dok sudah dengan paham, kondisi. Ya. Baik. Sedangkan untuk yang anak-anak ini kan seringnya bergantung pada apa kata orang tua, apa kata keluarga besar. Kemudian banyak pendapat yang tunggu besar, kasihan masih kecil harus operasi. Padahal belum tentu semua itu perlu operasi. Nah ini nih yang perlu difahami oleh masyarakat. Tidak semua perlu operasi. Baik. Tergantung kondisinya apa. Ada beberapa kasus yang kita perlu kontrol teratur, kita rutin, kita awasi kondisinya dulu. Kalau memang nanti perlu operasi, baru operasi. Dan kalaupun operasi, kenapa? Aduh, masih baru lahir, baru usia 1 minggu, kenapa perlu dioperasi? Tentunya yaitu tadi, kembali untuk menyelamatkan otak dan sumsum tulang belakangnya, yang itu akan berhubungan besar dengan masa depannya. Iya, oke, ini menarik dok. Tadi apa, mengangkat kepala dan lain sebagainya, menahan juga. Ini hal-hal yang mungkin perlu dikonsultasikan seperti itu ya. Nah dok, tadi kan disampaikan bahwa kelainan kepala dan tulang belakang pada bayi dan anak ini benar-benar kompleks ya. Dalam artian memang orang awam tidak bisa menjelaskan nih ini gejala apa dan bagaimana penanganannya. Tentunya butuh yang namanya peran dokter di sini. Nah dok, saya penasaran, kepala dan tulang belakang ini sebenarnya apakah satu kesatuan yang saling berpengaruh dengan lainnya atau bagaimana dok? Jadi kalau dalam bahasa kedokteran, bahasa medis itu ada namanya susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi mereka berkelanjutan. Jadi ya sebenarnya satu kesatuan sistem. Satu kesatuan ya. Berarti misalnya ada masalah di kepala, tulang kepala. Ini apakah juga bisa berpengaruh nantinya ke tulang belakang atau sebaliknya? Misalnya dari masalah tulang belakang nanti bisa ngefek juga ke kepala. Kita membicarakan keseluruhan ya. Keseluruhan kepala itu termasuk tulangnya, termasuk otaknya, kemudian ke tulang belakangnya. Bukan tidak mungkin, karena itu untuk kondisi-kondisi tertentu setelah kita pemeriksaan awal kita menemukan suatu masalah. Misalnya awalnya kita temukan masalah itu di kepala. Ternyata dalam perkembangannya, ada kelainan di otaknya. Bukan tidak mungkin kita perlu periksa sumsum tulang belakangnya juga. Oke. Baik, dok, kemudian seseorang yang mungkin ada indikasi mengalami kelainan kepala dan tulang belakang, apakah ini bisa disebabkan juga dari faktor genetik, dok? Ada banyak faktor, jadi penyakit apapun, kelainan apapun, itu ada macam-macam. Kalau pada anak-anak, yang paling sering adalah istilahnya kelainan bawaan lahir. Kelainan bawaan lahir, ada faktor genetik, ada. Bukan selalu ya, jadi macam-macam faktor. Ada faktor genetik, ada masalah gangguan pada masing-masing sel membagi diri untuk fungsinya masing-masing. Jadi dalam proses itu kalau terganggu, itu akan menyebabkan kelainan yang namanya kelainan kongenital, kelainan bawaan lahir. Di mana kelainan bawaan lahir itu macam-macam. Ada yang bisa dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan tulang belakangnya, ada yang jantungnya, ada yang organ pencernaan, ada yang organ pernafasan. Masing-masing punya kelainannya sendiri. Tergantung kapan dan di mana gangguannya. Jadi dari awal kehamilan pun itu bisa berpengaruh juga ya dok ya? Dari hari pertama terjadinya proses pertemuan sel telur dan sel sperma, itu kalau ada masalah sudah bisa menyebabkan kelainan. Dan kalau kita bicara ngomong kelainan bawaan lahirnya pada otak, justru kelainannya itu sangat awal sekali. Di 4 minggu pertama kehamilan. 4 minggu pertama udah bisa kelihatan dok ya kelainannya? Jadi proses pembentukan sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang itu di minggu ketiga, minggu keempat kehamilan. Karena itulah salah satu propagandanya ibu hamil kan disarankan untuk minum asam folat. Kenapa? Karena memang pada kondisi kekurangan asam folat itu akan menyebabkan banyak gangguan pada proses maturasi, proses pematangan, proses penyempurnaan janin. Cuman masalahnya kalau untuk pada otak dan tulang belakang, karena dia di minggu ketiga dan keempat, kalau asam folat itu baru diberikan pada saat ketahuan hamil. Biasanya hamil orang sadar hamil itu setelah HPHT ke-6 kan? Dan ovulasi, sel telur keluar lagi, dan kemungkinan untuk terjadinya
janin itu adalah sebenarnya 2 minggu setelah HPHT. Hari pertama haid terakhir. Jadi kalau waktu orang main, kenapa kalau sudah sadar, oh kayaknya hamil ya, sudah terlambat 2 minggu diperiksakan hamil, itu kurang lebih sudah kehamilannya sudah 4 minggu, 3 sampai 5 minggu seperti itu. Karena itu kalau setelah hamil baru minum asam folat, salah satunya kalau usaha pencegahan kelainan bawaan, ya sudah terlambat. Oke. Tapi masih boleh konsumsi nggak sih dok sebenarnya? Tentunya boleh, karena kan kebutuhan asam folat itu tidak hanya untuk Pembentukan janin tadi ya, saja. janinnya. Oke. Manusia pada dasarnya membutuhkan asam folat dalam jumlah yang cukup untuk menjaga kualitas sel tubuhnya. Oke. Apalagi kondisinya sedang Apalagi hamil. kondisi hamil, karena pada saat hamil tidak hanya menjaga kondisi tubuh sendiri, tapi untuk kebaikan pembentukan sel janin bayinya. Oke. Nah, masa kecil ini memang masa-masa yang indah, masa-masa yang wah, orang tua ini pasti melihat anaknya dengan segala kelebihannya, dok ya. Ya. Lucu-lucunya nih ya. Sehingga kadang-kadang kecintaan pada anak ini mungkin juga belum diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, sehingga ketika ada permasalahan pada anak, orang tua tidak menganggap sebagai itu sesuatu yang oh, nggak apa-apa, nanti kalau udah besar bisa normal sendiri. Dok, stigma seperti ini, dokter mungkin sudah banyak menerima pasien seperti ini. Cukup banyak. Cukup banyak. Itu gimana dok, alasan mereka? Apakah memang gara-gara tidak tahu atau Sering ya itu tadi, kasihan kasihan? dengan operasi. Kedua, adanya harapan-harapan kosong yang berharap, tunggu lagi 1 bulan lagi, tunggu 1-2 bulan lagi, kita lihat nanti apakah kondisinya semakin membaik. Jadi sebenarnya ada semacam denial, penyangkalan untuk enggak lah, ini anak ini enggak apa-apa kok. Dan ironisnya itu tidak terbatas dan tidak berbanding linear dalam artian dengan pendidikan maupun pengetahuan umum. Iya. Jadi tidak selalu, maaf, orang-orang kadang berpikiran dari pendidikan yang kurang tinggi atau dari tingkat ekonomi yang lebih rendah, itu akan lebih pasti terlambat untuk mencari bantuan, sedangkan yang pendidikannya tinggi akan lebih cepat. Ternyata tidak. Itu bukan jaminan ya dok ya? Itu bukan jaminan. Oke. Bahkan ada beberapa kasus yang dari keluarga yang berpendidikan tinggi pun dia berusaha menyangkal, dia berputar mencari, ya maaf, bahkan ekstrimnya sampai ke orang pintar. Aduh. Jadi pada saat akhirnya keluarga memutuskan, ya sudahlah, coba kita temui dokter yang berurusan dengan pembedahan. Pada saat itu kondisi otaknya sudah, istilah kita di bahasa kedokteran, sudah tipis banget, sudah hampir, ya sudah kecacatannya sudah berat. Itu usia berapa dok waktu itu pasiennya? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Padahal misalnya nih ada konsultasi lebih awal, apakah ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki dok kondisinya? Jadi kalau tadi Mas Nisar bilang kecil itu lucu-lucunya ya bayi. Kenapa sih mereka kelihatan lucu adalah karena hari ini mereka bisanya ngapain, besok sudah bisa hal baru lagi. 2 minggu lagi bisa hal baru lagi, 1 bulan lagi bisa hal baru lagi. Sebenarnya justru itu yang disitulah pentingnya. Karena anak dari bayi hingga usia 3 bulan, kemudian menjelang 4 bulan sampai 6 bulan, itu adalah puncak tertinggi kecepatan pertumbuhan, pematangan fungsi otak dan tulang belakangnya. Makanya cek pinter ya, hari ini bisa ini, besok bisa ngapain, besok sudah mulai gulung-gulung, dia sudah mulai angkat-angkat kakinya yang kanan kiri badannya, kemudian dia mulai tengkurap, bisa balik. Jadi justru sebenarnya memang kalau kita berusaha menolong mereka untuk menghentikan, mengendalikan lah ya, bukan menghentikan problem-problem dengan otak dan tulang belakang, justru disedini mungkin. Kenapa? Karena kita dengan bantuan intervensi yang kita berikan, harapannya dia waktu yang tersisa untuk penyempurnaan otak dan tulang belakangnya itu bisa digunakan dengan lebih efektif tanpa gangguan. Ataupun kalau masih tetap dengan gangguannya dengan gangguan yang sudah lebih terkendali. Dan itu pun sudah diketahui oleh orang tua dengan pemeriksaan dari dokter ya? Ya. Oke. Sehingga bisa diminimalisir dong dampaknya. Memang harapan kita membantu adik-adik dan teman-teman dengan kelainan otak dan tulang belakang itu adalah untuk memaksimalkan pertumbuhannya supaya kecacatannya seminimal mungkin. Entah itu yang karena kelainan bawaan lahir, atau yang karena memang dia ada kelainan genetik, ataupun misalnya karena
sakit Mhm. karena kecelakaan. Jadi misalnya sakit panas yang sampai bapak ibunya juga step kok waktu kecilnya. Oke. Jadi bukan berarti kalau step itu nanti pasti sama dokter anak akan disarankan ke dokter bedah ke otak anak, bukan. Tapi datanglah ke dokter anak, atau intinya untuk melihat kejangnya ini kejang karena apa. Kalaupun memang karena panas, berarti dia akan lebih mudah panas karena kejang. Nah, yang harus dicegah adalah jangan sampai dia kejang berulang-ulang. Oke. Seperti itu. Jadi hal-hal yang kelihatannya kecil itu kadang bisa berdampak besar. Berarti nggak bisa dong ya orang tua ketika ada kasus serupa mungkin yang dialami dulu adalah, oh karena orang tuanya dulu juga kayak gitu, jadi Tidak anaknya bisa. juga biasa nih seperti ini. Tidak Ini nggak bisa. bisa disamakan ya dok ya? Sangat tidak bisa. Apalagi kalau misal kayak kejang. Kejang itu penyebabnya macam-macam. Jadi kejang itu sebenarnya sama dengan panas istilahnya. Panas itu bukan penyakit. Kejang itu juga bukan penyakit. Kejang itu adalah tanda gejala yang diberikan oleh tubuh kita, terutama oleh otak, yang sebenarnya otak itu pengen menyampaikan, aku lagi ada masalah nih. Ada sesuatu yang mengganggu aku. Masalahnya apa? Macam-macam. Bisa karena panas yang terlalu tinggi, bisa karena kurang cairan, bisa karena kekurangan bahan tertentu di dalam badan. Yang mungkin kalau orang pernah dengar ada yang bilang natrium, elektrolit, atau garamnya tubuh, itu juga bisa menyebabkan kejang. Oke. Jadi bukan berarti terus, itu dokter Lili sama Mas Nisar bilang kalau kejang berobat nanti mau dioperasi. Enggak. Nggak gitu Tapi juga ya. Oke. Karena dengan mengetahui kelainannya, harapannya bisa dibantu supaya juga kelainan itu tidak berkelanjutan. Karena kejang yang berkelanjutan itu akan merusak otak juga. Jika dibiarkan ya dok ya. Ya, karena sebenarnya tiap kali orang itu kejang, pasti ada sel otak yang rusak. Hanya saja jumlahnya sedikit atau banyak. Semakin banyak, ya semakin besar masalah yang akan ditimbulkan di masa depan. Dok, ini ada pertanyaan di jalur YouTube ya. Silakan yang lain juga bisa komentar. Dokter, maaf di luar konteks. Menurut dokter, bagaimana pendapat dokter terkait dengan praktek kretek abal-abal dalam dunia medis atau dunia kedokteran? Sekarang tuh banyak kan tuh dok ya, viral. Wah, kepalanya ditarik. Yang penting bunyi kretek-kretek seperti itu. Dan juga ada yang abal-abal tuh dok, gimana tuh? Jadi kalau masalah mana yang abal-abal, mana yang tidak, saya tidak bisa menjelaskan karena kita tidak melihat langsung. Betul. Tapi intinya apapun itu, kalau manipulasi itu, jadi yang perlu jadi perhatian untuk teman-teman pendengar Pro 1, jadi segala jenis bentuk manipulasi pada kepala dan tulang belakang itu akan menimbulkan resiko adanya kerusakan pada struktur susunan di tulang belakang. Yang kita khawatirkan adalah pada saat praktek kretek-kretek itu dilakukan, kemudian menimbulkan kerusakan. Nah, kerusakannya itu salah satunya tidak hanya menimbulkan kerusakan pada tulangnya. Karena struktur tulang belakang itu kan tulangnya digunakan untuk melindungi sumsum tulang belakang yang merupakan kelanjutan dari otak sebagai bagian dari susunan saraf pusat. Jadi bukan tidak mungkin kerusakan tulang yang terjadi pada saat praktek kretek-kretek itu bisa merusakkan sumsum tulang belakangnya juga. Justru bisa ke arah sana ya dok ya? Yang dikhawatirkan itu kalau yang dilakukan adalah hal yang tidak tepat. Betul. Seperti itu. Jadi hati-hati juga untuk Anda, pendengar juga pemirsa. Dokter tidak bisa dalam artian memilih secara detail mana yang abal-abal dan bukan ya dok ya. Bukan di ranah itu. Tapi beliau tetap memperhatikan bahwa dampaknya bisa ke sana kalau dilakukan dengan tidak tepat seperti itu ya dok ya. Apa sih dok hal-hal yang mungkin terlihat orang awam bisa lihat nih bahwa oh anakku ini ada kelainan di kepala atau tulang belakangnya, itu bisa nggak sih dilihat secara fisik dok? Sebenarnya kalau untuk kelainan-kelainan tertentu ada yang bisa terlihat. Jadi kayak benjolan. Misal ada lahir dengan di kepala ada benjolan. Tidak peduli benjolan itu kecil atau besar. Kemudian di daerah tulang belakang, jadi yang namanya tulang belakang itu mulai dari leher sampai ke belakang sampai ke tulang ekor, garis lurus itu disebut sebagai tulang belakang. Sebagai tulang belakang. Kalau di area kepala, kemudian leher hingga ke bawah keseluruhan tulang belakang, misalnya ada benjolan atau ada kulit yang warnanya tidak sama dengan bagian lainnya, atau ada kulit yang kok basah terus, kemerahan, basah terus, mengeluarkan cairan terus menerus, atau ada benjolan, lebih gawatnya lagi benjolan itu membesar dan mengecil kalau anaknya itu menangis.
Oh gitu. Itu kemungkinan besar ada kaitannya. Lebih baik diperiksa khusus pada saraf anak maupun ke dokter bedah saraf yang punya perhatian khusus ke anak. Itu bukan berarti terus nanti pasti buntutnya dikasih advis diedel dioperasi. Tidak. Jadi tujuan kita adalah sebenarnya kita bersama-sama dengan keluarga memastikan apa benar anak ini ada kelainan yang perlu dilakukan tindakan. Kalau nggak perlu dilakukan tindakan, ya kita awasin aja. Tapi kalau memang ada ya orang tua Kalau ada harus ya kita akan jelaskan di mana harus keperluannya tahu juga dan gitu ya. Iya, karena itu tadi kita berusaha menyelamatkan otak dan tulang belakangnya supaya tidak semakin rusak. Karena pada saat ada kelainan sebenarnya sudah ada kerusakan. Oke. Jadi yang bisa terlihat tadi ada benjolan ya dok ya. Kemudian kulit yang tidak sesuai warnanya. Ini bukan karena berjemur ya. Lain ya dok ya. Kalau berjemur kan seluruh tubuh. Betul. Ini bagian tertentu aja yang warnanya berbeda. Kadang basah, kadang tidak harus selalu dia mengeluarkan cairan, tapi ada beberapa kasus yang dia mengeluarkan cairan. Seperti itu. Oke. Ini harus diperiksakan dok seperti itu ya. Lebih baik diperiksakan atau penjualannya nggak spesifik. Maksudnya dalam artian penjualannya bukan yang di depan wajah, bukan benar-benar kayak suatu pentolan gitu, tapi misalnya kepalanya itu kayak benjut gede gitu, atau bentuk kepalanya beda dari anak pada umumnya, atau yang lain lagi adalah kepalanya itu relatif lebih besar daripada anak seumurannya. Oke, terus curiga dok ya? Ya itu harus curiga. Oke. Bukan berarti terus selalu biasanya kalau kepala pertumbuhannya itu bukan pertumbuhan ya, pembesaran kepalanya itu lebih cepat daripada usia yang seharusnya pada umumnya. Dan banyak yang bilang itu hidrosefalus. Iya, pada beberapa kasus itu memang hidrosefalus, tapi tidak berarti semua kasus itu hidrosefalus juga. Nah, untuk menentukan itu hidrosefalus apa bukan, tentunya kita perlu pemeriksaan yang tepat. Setelah itu baru kita bisa ngomong, ini hidrosefalus, ini bukan, atau ini sesuatu yang harus diawasi berbulan-bulan. Jadi tentunya beda-beda semua. Seperti itu. Oke, baik. Jadi apakah skoliosis dapat mempengaruhi fungsi otak dan juga saraf? Tergantung di mana. Oke, dokter bisa jelaskan dulu kondisi skoliosis apa sih, skoliosis itu sebenarnya adalah kondisi di mana tulang belakang kita jadi lengkungannya pada dasarnya tulang belakangnya manusia itu kalau disusun jadi satu, bentuknya tidak lurus, keseluruhan lurus gitu, tidak. Dia ada lengkungan-lengkungan di posisi tertentu yang dia memang ada fungsinya lengkungan itu. Jadi semacam per. Kalau per kan kita spiral gitu. Nah, jadi si tulang belakangnya manusia itu kalau dilihat dari depan atau belakang, dia memang harusnya lurus. Tegak gitu dok ya? Tegak. Karena dia harus menyeimbangkan kanan dan kiri. Tapi pada saat dilihat dari samping, dia ada lengkungannya. Kenapa? Karena salah satu fungsinya dia untuk meredam bobotnya tubuh pada saat manusia loncat dan hal-hal seperti itu. Sebenarnya sih ya sesuatu yang di tubuhnya manusia itu konsepnya bisa dalam itu nanti tergantung. Jadi memang harus diperiksakan skoliosis itu karena tergantung seberapa besar sudut beloknya. Dalam kondisi tertentu sedemikian besarnya dia bisa menyebabkan jepitan pada saraf, dia bisa menyebabkan beban pada pinggang, pada leher. Ya, tergantung. Jadi tergantung seberapa berat. Karena itulah memang kalau bertanya apakah skoliosis perlu diperiksakan? Jelas harus diperiksakan. Baik anak maupun dewasa kalau skoliosis. Harus tuh dok ya? Oke. Dok, apakah kelainan kepala dan tulang ini bisa terjadi saat usia remaja atau dewasa? Bisa. Segala usia. Ini nggak hanya dari kecil ya dok ya? Jadi kalau kita hanya bilang kelainan di tulang belakang dan kepala, dalam artian ini secara umum ya, kepala dalamnya ada otak. Apakah bisa munculnya baru setelah usia pertumbuhan, setelah dewasa? Bisa. Apa aja dok faktor-faktor yang menyebabkan tiba-tiba dia itu ada kelainan tuh di masa dewasa atau remaja tuh dok? Jadi tergantung, karena itu kita bilang kan tadi untuk kelainan secara umum tuh kita bagi menjadi kongenital. Kongenital tuh kelainan yang memang dibawa dari lahir, dia sudah ada kelainannya. Cuman memang apakah menimbulkan gejalanya saat kecil atau setelah dia relatif lebih besar baru kelihatan, itu tergantung kondisinya. Kemudian yang kedua, kelainan yang disebabkan oleh dalam bahasa medis neoplasma. Neoplasma itu sesuatu yang berhubungan dengan tumor. Tumor ada yang kalau kita orang-orang bilang ada tumor jinak, ada tumor ganas. Intinya seputar itu.
Iya. Nah, tumor itu beda-beda. Ada yang munculnya di usia anak, ada di usia balita, ada usia remaja, ada dewasa, ada bahkan lansia ada, dan itu beda-beda jenis tumornya yang lebih banyak muncul sesuai usia. Kemudian yang satunya lagi adalah kelainan pembuluh darah atau yang biasa sering disebut vaskuler. Nah, kelainan vaskuler itu juga beda-beda. Kalau yang munculnya di usia anak lebih sering penyebabnya apa? Untuk yang usia dewasa penyebabnya beda lagi. Kalau yang usia tua lebih sering karena ada hubungannya dengan degeneratif, dengan kondisi memang degeneratif itu istilahnya kalau mesin itu sudah umur. Udah aus lah Dok Ya, sudah mulai aus, itu yang namanya Ya. degeneratif. Tubuh manusia pun sebenarnya organ-organnya akan mengalami proses aus itu. Kemudian yang ketiga, trauma itu karena benturan, karena kecelakaan. Apakah benturan kecelakaannya itu sengaja ataupun tidak disengaja, dan yang namanya kecelakaan tidak harus selalu di jalan lalu lintas. Bisa jatuh, Bisa terpleset jatuh di ya, Dok, rumah, ya? terpleset atau terbentur biasa, macam-macam sih. Macam-macam. Dok, saya lihat nih ya, kalau kita lihat ketika anak kecil itu mungkin, mohon maaf ya, jatuh atau kecelakaan itu penyembuhannya itu cenderung cepat Dok ya, daripada mungkin orang yang udah dewasa Dok. Ini apakah ada secara medis hal yang mungkin perlu diketahui masyarakat, kenapa demikian? Ya, jadi pada dasarnya kalau kita bulan dan semakin melambat di 6 sampai 24 bulan, yang setelah 2 tahun itu akan semakin lambat lagi. Kemudian ilmuwan dari berbagai daerah punya pendapat yang berbeda. Intinya pematangan otak itu berakhir, ada yang menyatakan di sekitar 5 tahun, ada yang menyatakan di sekitar 10 tahun. Tapi intinya adalah ya usia-usia menjelang akil balik itulah. Cuman yang harus dicatat adalah kecepatannya semakin lama semakin rendah, dan puncak kecepatan itu benar-benar drastis-drastisnya, tinggi-tingginya itu di 0,3, kemudian setelah 3 sampai 6. Dan semakin melambat di 6 sampai 24. Setelah itu benar-benar sangat lambat. Nah, itu berlaku sebenarnya kurang lebih untuk bagian tubuh yang lain. Karena kalau kita lihat anak baru lahir sampai 3 bulan tambah panjangnya cepat, tambah Nggak kerasa pintarnya ya. cepat. Ya. Nah, ya itu adalah bagian dari tumbuh kembang. Karena itulah kenapa untuk semua hal kalau memang perlu dilakukan dini, ya memang sedini mungkin. Karena kemampuan tubuhnya untuk istilahnya catch up, untuk menata, menutupi kekurangan dan lain-lain itu memang lebih cepat di usia awal. Oke. Dan dari alasan ini, keterangan dokter inilah yang harusnya menjadi bantahan kepada orang tua yang mungkin merasa bahwa periksanya nanti aja kalau udah agak dewasa. Justru semakin dia dewasa semakin melambat Dok ya. Semakin Catch up-nya melambat. tadi semakin melambat ya Dok Semakin ya. melambat, dan kemungkinan untuk dia menutupi kecacatannya dengan pematangan otak yang tersisa itu semakin kecil. Baik ya. Dok, misalnya nih Dok ya, ada orang yang mungkin sadarnya itu telat Dok ya. Dalam artian dia tuh tahu bahwa oh iya ya, kenapa sih nggak dari dulu aku memeriksakan anakku, sehingga mungkin kondisi anaknya, mohon maaf, saat ini tumbuh dengan kelainan di kepala dan tulang belakang. Karena memang kita yakini bahwa ini adalah masalah yang sensitif. Mungkin nggak semua orang bisa share di udara atau on air seperti ini. Mungkin ada pendengar kita yang mungkin mengalami hal serupa. Dia merasa bahwa terlambat untuk menangani seperti ini. Apakah ini masih bisa ditangani Dok? Atau bagaimana seharusnya orang tua menyikapi keterlambatan kesadaran seperti ini? Lebih baik terlambat tapi tetap berusaha. Oke. Daripada tidak sama sekali. Daripada Dok, ya? tidak sama sekali. Kalau intinya masa lalu sudah tidak bisa kita ulang ya. Betul. Tapi kembali tujuan kita adalah berusaha menyelamatkan yang saat ini masih ada. Jadi kalau memang kita berharap untuk adik-adik, teman-teman kecil kita, atau bahkan yang dewasa pun ini, semoga bisa mempunyai masa depan yang lebih baik dari kondisinya sekarang. Intinya kita berusaha. Ayo mari sama-sama berusaha. Ya, yang tentunya perlu dilakukan pemeriksaan dulu, kita evaluasi dulu, dan ya itu akan kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan untuk jangka panjang untuk dia, untuk jangka kedepannya. Dan dengan kata-kata jangka panjang itu bukan berarti terus operasi dan operasi terus, bukan. Tapi ya orang tua sendiri harus memfollow up. Oh ya, PR saya tidak selesai dengan saya sekali ketemu dengan dokter, tim dokter yang kemudian dilakukan, kalau perlu dilakukan tindakan, kemudian selesai sudah. Tidak, karena sekali orang itu punya masalah,
masalah itu sebenarnya kan secara tidak langsung dibawa sampai untuk selamanya. Sudah satu paket ya dok ya. Sudah paket itu, tubuh manusia cuma satu. Dokter mau tanya, kalau misalnya kita pernah terjatuh yang mengakibatkan sampai kita tuh lumpuh kondisinya, itu apakah penanganannya boleh dipijat atau seharusnya bagaimana ya dok ya? Kalau memang ada kelumpuhan, kita tidak menyarankan untuk pijat. Karena kita perlu tahu dulu apa yang membuat dia jadi lumpuh. Apakah ada kerusakan di sendi alat geraknya atau di tulang belakangnya. Jadi bayangkan kalau kita punya mainan robot-robotan engsel bersendi, ya, mainan robot-robotan yang ada engselnya kayak Ultraman, apa itu yang zaman-zaman sekarang, tonton Transformer yang bisa digerakin. Itu habis jatuh, kemudian ada bagiannya yang retak, misal engselnya atau apapun itu yang membuat akhirnya salah satu bagian si bonekanya itu, si bagian robotnya itu mau digerakkan nggak bisa karena ada yang rusak. Tapi kemudian kita pijat, kita pencet, kita pukul-pukul, kita apakan, kita paksa untuk gerakan, bisa patah ya dok? Ya semakin hancur kan bagian yang rusak. Sama tubuh manusia kurang lebih seperti itu. Iya, ini juga sering menjadi hal yang mungkin salah penanganan awal dok. Ternyata penanganan awal itu juga ngaruh banget ya dok ya ke proses penyembuhan seseorang ya dok ya. Karena kembali ceritanya adalah pada saat sudah dilakukan sesuatu, apapun itu, misal dibawa ke tukang pijat atau apapun, kalau kerusakan itu semakin bertambah berat, kita kan nggak bisa call back ke sebelum dipijat itu tadi. Jadi intinya kalau tim medis secara umum, apa yang bisa kita bantu? Yang kita bisa bantu adalah tergantung dari apa yang kita terima pada saat kita datang, bukan pada saat kecelakaan awal pertama. Waktu awal dulu kecelakaan nggak separah ini kok, tapi setelah dilakukan A, B, C, D, E di luar, jadinya seperti ini. Jadi bisa jadi yang memperparah kondisi seorang pasien itu adalah salahnya penanganan. Karena penanganan di awal yang kurang baik. Kurang baik itu bisa karena menunda, bisa karena ya itu tadi sempat dipijat dan lain-lain. Baik. Oke. Pendengar Pro 1, untuk kelainan di kepala ataupun tulang belakang anak yang ada kemungkinan beresiko untuk membuat tumbuh kembang dan masa depannya mereka jadi tidak seindah kawan-kawannya, mari kita berusaha mencegah hal ini dengan berkonsultasi dan berdiskusi dengan lebih baik, lebih awal. Oke ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Lily Natalia, semoga bisa bertemu kembali dengan topik yang lain dok ya. Karena saya yakin ini banyak pendengar yang mungkin antusias, tapi lebih banyak dari mereka adalah menjadi pendengar yang pasif, karena ini adalah hal yang mungkin menurut mereka baru, semacam membuka tabir ya, bahwa oh ternyata bedah saraf tuh seperti ini ya. Yang orang tahu kan operasi yang di meja yang menakutkan seperti itu, tapi ternyata memang ada banyak hal di luar itu yang mungkin banyak pendengar belum tahu seperti itu dok ya. Dokter terima kasih sekali lagi waktunya untuk RRI siang hari ini.